Saya tuh udah sering banget ngomongin tentang AI, Artificial Intelligence. Cuman ada satu yang kelewat, padahal satu ini tuh penting banget. Dan pemerintah kita juga udah semakin mewanti-wanti ya tentang hal ini. Bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di BUMN dan juga swasta. Apalagi kalau di pemerintahan. Apa itu? Tentang AI sovereignty, kedaulatan AI kita. Bayangin aja kalau seandainya data yang isinya tuh semua hal yang orang Indonesia pikirin, omongin, lakukan, itu sampai kemudian tidak lagi dikuasai oleh orang Indonesia. Padahal itu adalah harta karun besar yang menentukan harkat, martabat, dan kemaslahatan generasi-generasi Indonesia selanjutnya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang AI sovereignty dan juga ekosistem AI di Indonesia yang membuat kita beneran bisa berdiri tegak sebagai sebuah bangsa dalam konteks AI bersama dengan Pak Bayu Hanan Thasena. Beliau adalah CEO PT Aplikanusa Lintas Arta. Selamat datang Pak Bayu. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Waktu yang sibuk bisa sempat mampir ke studio saya di sini. Senang jumpa kembali. Senang banget. Senang banget. Senang banget. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, gantian Pak. Kemarin saya diundang oleh Lintas Arta. Iya. Gantian jadi Gunang. Jadi ini apa namanya? Counter visit ya istilahnya ya. Iya, counter visit atau resiprokal ya Mas. Ya, resiprokal. Oke, Pak Bayu, ini yang kita ingin omongin itu kan penting sekali ya. Cuman aku pengen mulai obrolan kita ini dengan pengen ngulik perspektifnya Pak Bayu dulu tentang sovereignty itu sendiri. Kenapa itu penting? Kenapa Indonesia memang harus mendudukan sovereignty itu menjadi sesuatu yang mutlak, ya, yang nggak bisa ditawar lagi. Iya. Oh, iya. Jadi, ini kalau menjawab masalah sovereignty ini masalah besar ya. Tapi mungkin saya ada disclaimer dulu, ya. Ini yang statementnya tidak mewakili perusahaan, ini pendapat pribadi. Siap. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Tapi pemahaman saya seperti ini. Salah satu tujuan negara kita yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar, itu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kata-kata cerdas itu sudah dipakai oleh para pendiri negara kita, dan sudah waktu itu, saya yakin mereka itu memang orang-orang cerdas gitu ya. Yang paham bahwa kemajuan satu negara itu ditentukan oleh kecerdasan. Ya. Nah, sekarang ini fast forward. Kalau kita bicara kecerdasan, kita tidak bisa bergantung hanya kepada kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia tidak akan mampu berkompetisi di tingkat global kalau melawan kecerdasan manusia yang sudah dikombin dengan kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan akan memultiply ya kecerdasan yang ada di manusia itu sendiri. Jadi kalau pandangan saya, ini pendiri negara kita ini udah hebat, sudah melihat jauh. Ya. Nah sekarang fast forward. Kenapa Indonesia waktu itu merdeka? Karena Indonesia ingin menentukan sendiri masa depannya. Dan kita sudah tahu masa depan yang diharapkan itu sudah dirinci ya. Apa itu namanya? Bagaimana kita bisa menjalankan apa yang tercantum sebenarnya di Pancasila itu. Ya kan, keadilan sosial, ya kan, masalah-masalah yang hari ini kita hadapi bareng-bareng ya. Bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini di era industri yang keempat tidak mungkin tidak kita tidak menggunakan teknologi. Jadi keniscayaannya adalah kita menggunakan teknologi untuk memastikan tujuan kita bisa tercapai. Tanpa teknologi hari ini tujuan kita tidak akan mudah dicapai. Termasuk tujuan negara. Kan sekarang kita mau coba naikkan pertumbuhan dari rata-rata 5% ke 8%. Hanya dengan teknologi kita bisa
naikkan. Nah sekarang hubungannya apa sama sovereignty? Ya. Sulit dibayangkan, ya, kalau kecerdasan itu yang merupakan kunci utama kemajuan, itu kita serahkan sama orang lain. Seperti itu. Jadi di aspek manusianya, ya, kecerdasan itu harus dikembangkan semaksimal mungkin ya di pendidikan kita dan seterusnya. Tapi kita tahu tadi teknologi dalam hal ini AI yang memultiplikasi itu juga menentukan. Jadi AI-nya pun, ya, kecerdasan buatannya pun harus kita kuasai. Ya, saya masih ingat satu alasan kenapa saya ambil jurusan yang sekarang dikategorikan jurusan STEM, gitu kan ya. Saya kebetulan dari kecil, dari SD itu suka elektronika. Saya punya passion karena saya ngelihat ini radio nih kayak barang gaib gitu kan. Jadi tertarik ekspor. Yang ngomong siapa gitu ya? Kok ada suaranya siapa ya? Gitu ya? Yang ngomong di sini, yang dengar di sana kan gitu. Jadi lucu buat anak-anak, menarik gitu. Saya bikin radio, oh bisa ya. Bikin pemancar, oh bisa ya. Nah, waktu itu salah satu juga yang menarik itu yang waktu itu topnya zaman itu kan Prof. Habibie almarhum. Yang ingat saya waktu saya kecil itu, ini kalau kita maju, negara kita itu harus mempunyai penguasaan teknologi, ya kan? Dan semua kemajuan umat manusia, kita kalau lihat sejarah, itu ditentukan oleh teknologi. Industrial Revolution 1 sampai yang keempat, itu ditentukan oleh teknologi. Jadi sedikit banyak, ya meskipun harus diakui negara kita punya keterbatasan di dalam kemampuan teknologi, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga supaya sumber daya alam yang ini, yang namanya kecerdasan ini, kita punya punya kendali yang kuat di situ. Mungkin di ekosistemnya tidak mungkin semuanya kita bikin sendiri. Hari ini tidak ada produk yang bisa kita bikin sendirian kan gitu. Antar negara kita bisa kolaborasi. Kita teknologi kita bisa rangkai dari mana-mana, ya kan? Mau sekarang kan kutub teknologi cuma 2, Mas. Yang di Pasifik sebelah timur atau yang barat, ya. Kalau orang Indonesia itu dari dulu pinter gitu, ya, karena tempat negara kita lokasinya strategis, ya, dari dulu positioningnya non-blok, ya, jadi bisa memanfaatkan yang terbaik dari yang terbaik kan gitu kan, jadi kita bisa combine. Jadi kembali ke basic questionnya, saya yakin dan yakinnya apabila kita punya penguasaan teknologi, tidak perlu semuanya kita bikin sendiri, tapi kita bisa kuasai. Kita bisa pakai, kita bisa manfaatkan, ya, untuk mencapai tujuan kita, ya. Itu yang saya sebut sebagai sovereignty. Iya. Nah itu menarik, Pak Bayu. Kalau kita bicara sovereignty, itu kan arti katanya adalah kedaulatan. Betul. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan AI? Ya, yang Indonesia pengen nih berdaulat secara AI. Nah itu sebenarnya apa? Ya, mungkin jadi keingat Indonesian AI Day kemarin ya. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa sovereignty ini atau kedaulatan ini adalah bagaimana kita punya kendali, ya, kendali penuh atas masa depan kita sendiri. Gitu. Dalam konteks AI berarti? Dalam konteks AI. Okay. Artinya, pasti ya, yang nomor 1, AI ini untuk Indonesia. Oh, tapi kalau untuk Indonesia kan bisa siapa aja, ya kan? Oleh Indonesia. Oleh itu maksudnya orangnya atau teknologinya harus dari Indonesia atau gimana? Orangnya. Saya akan melihat konteks ultimately itu kan orangnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, negara kita bukan negara yang terdepan di sisi teknologi. Kita ekosistem kita tidak harus diakui. Tidak mampu untuk mendukung AI secara menyeluruh. Kalau dipaksa kita cuma pakai teknologi kita sendiri. Ya. Jadi yang pertama tadi orangnya tadi, kuncinya adalah di orangnya. Jadi tujuannya pasti untuk Indonesia sesuai dengan tujuan negara kita. Kemudian oleh orang Indonesia, ya kan? Nah, ini sedapat mungkin
ini memang harus kita letakkan di tempat yang kita yakin itu kita bisa punya kontrol penuh, mau nggak mau. Ya, jadi kita harus bikin itu juga di Indonesia. Kita simpan di Indonesia. Secara lokasi harus secara di lokasi Indonesia. Indonesia. Nah, ini pentingnya disadari karena pada satu titik tertentu kondisi ekstrim. Sekarang memang kalau kondisinya aman-aman aja. Tempat lokasi namanya cloud itu tidak terlalu sensitif gitu. Tapi kalau kondisi ekstrim, ketika kita menghadapi misalnya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari negara yang lain, apakah iya kita berani naruh tadi ya sumber daya kita yang kritikal itu namanya kecerdasan itu di tempat yang kita tidak bisa kontrol, yang kita tidak bisa protect atau lindungin sesungguhnya. Jadi di kacamata saya, yang terbaik adalah di Indonesia juga. Jadi untuk Indonesia, oleh Indonesia, di Indonesia. Nah, physical location dari servernya harus di Indonesia. Physical. Jadi bukan berarti, kita nggak bisa proses di luar, bisa. Seperti juga anak-anak kita. Jadi AI itu kan kayak anak intern. Ya kan, yang lagi pengen belajar. Ya, itu kan singkatannya itu kan, anak intern kan, anak magang. Iya kan, jadi anak-anak kalau mau magang, cari pengalaman di luar negeri, mau nggak aja, boleh, silahkan. Jadi bisa aja kita train ya di ini, ya. Tapi pada satu titik, kita meskipun dia sekolah di tempat lain, di train tempat lain, kita harus pastikan kita punya kontrol. Tetap kalau fisikalnya ada di tempat yang tidak kita punya kontrol, tetap ada resiko. Resiko akan lebih rendah kalau kita fully kontrol. Jadi sovereignty itu syaratnya 3 tadi ya. Memang AI ini dikembangkan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya, oleh orang Indonesia. Berarti mereka yang mengembangkan AI-nya itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan di Indonesia. Ya, nah, untuk yang nomor 2 dulu Pak, yang oleh orang Indonesia, apakah artinya misalnya ada ekspatriat gitu, yang ikut ngembangin AI untuk Indonesia itu jadi nggak boleh? Boleh aja. Jadi gini, ini pandangan saya ya pribadi. Yang terpenting itu adalah kendali, ya kan? Seperti tadi ya. Apakah Indonesia itu sekarang expertnya sudah terdepan di AI? Belum. Artinya kita masih nggak punya pilihan, ekspat pasti akan kita butuhkan. Kalau kita mau melakukan percepatan, ya, kita harus belajar dari yang terbaik kan gitu. Kalau yang terbaik dari yang terbaik itu memberikan akses kita belajar, ya kan? Saya kebetulan juga mengalami belajar di luar, ya, itu nggak masalah, asal kita punya kendali tadi. Sedemikian hingga kita meskipun dibantu, ya. Jadi prinsipnya itu harus dibantu. Dia membantu. Jangan sampai dia menentukan arah, menentukan tujuan, dan juga kebijakan yang related. Bukankah AI itu ada koridor nanti, ya kan? Ada policy-nya, ethical AI dan seterusnya. Itu harus warna Indonesia. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau dia sebagai anak magang atau expert yang diperbantukan boleh. Guru yang paling pintar, ya kan? Tapi yang mutusin harus kita. Iya, yang mutusin harus kita. Jadi keywords-nya itu ada di kata kendali ya Pak ya? Dari saya seperti itu. Oleh Indonesia, artinya orang Indonesia yang decision makers-nya, dia yang mengendalikan. Kenapa kok harus lokasinya di Indonesia? Supaya terikat dengan hukum Indonesia. Dan kita bisa mengamankan. Kalau ada apa-apa, ya dia kan tunduk sama Indonesia gitu. Ya. Sementara kalau dia ada di luar negeri misalnya, kita tidak pernah tahu. Iya, nggak tahu ya. Misal terjadi apa-apa, tiba-tiba yang punya negara kan maunya yang punya negara tuh. Sekarang kita lihat yang terjadi Ukraine atau negara-negara yang sedang konflik, ya kan? Pada akhirnya kita tetap ujung-ujungnya tanah air kita yang kita bela gitu. Nah, ini kecerdasan ini masa ditaruh di tempat tanah air orang kan susah. Nah, itu yang menarik juga tuh ya. Jadi
artificial intelligence itu kan sebenarnya kan kumpulan dari kecerdasan manusia yang kemudian ditaruh dalam satu wadah gitu ya. Yang kemudian akhirnya nanti bisa diakses oleh manusia lainnya. Kurang lebih begitulah kalau misalnya kita simplifikasi ya, non-technical explanation dari AI ya. Nah, ini menarik bahwa tadi ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Orangnya udah cerdas nih yang merumuskan itu, dan orang Indonesia punya banyak kecerdasan. Banyak ide, gagasan, values, tradisi orang Indonesia, budaya local wisdomnya orang Indonesia, art, seninya Indonesia. Apakah artinya AI-nya Indonesia itu memang harus merepresentasikan itu, atau bahkan AI-nya Indonesia harus di-develop melingkupi itu semuanya? Karena misalnya begini, ya kita sekarang pakai AI model kan banyak. Ya, mau pakai punyanya OpenAI, punyanya Meta, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Apakah artinya semua tadi kecerdasan orang Indonesia itu nggak ada di sana, sehingga kita harus develop punya sendiri, ya? Atau sebenarnya ada di sana, tapi tersembunyi atau gimana tuh? Jadi supaya saya bisa lebih memahami tentang kecerdasan Indonesia itu harus ada di Indonesia itu gimana? Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, ini pemahaman saya sekali lagi. Kita itu tidak mungkin tidak. Kita itu bagian dari umat manusia. Seperti itu ya. Kalau kita isolate, ya, kita mengembangkan AI ini secara isolate. AI yang kita miliki itu nanti tumbuhnya lama. Gitu, bisa juga kurang cerdas. Iya kan? Mahal. Apakah kita harus mulai dengan semuanya membuat sendiri? Enggak. Kita build on top foundation yang udah dibangun. Seperti itu. Nah, ada dua sisi. Ya. Di satu sisi, kita bisa berkontribusi. Mau tidak mau, knowledge base yang kita miliki sudah menjadi bagian knowledge base umat manusia yang udah masuk di LLM. Itu pasti ada tuh wisdomnya Indonesia segala macam masih ada. Iya kan? Tapi di sisi lain, itu iya. Tapi di sisi lain, masih banyak lagi ya, kecerdasan yang memang harus kita preserve. Ini saya ambil contoh aja. Mungkin ini bukan topik yang sering dibahas, tapi kalau kita lihat, tadi saya sampaikan ada beberapa informasi yang nilai informasi sangat tinggi, ya, sehingga kalau dia di AI-kan nih, sedapat mungkin ini nggak boleh taruh di ranah publik. Ini contoh, ya kan? Contoh nih, lokasi kandungan emas gitu, misalnya nih. Ya kan, yang udah diproses dari segala macam, ya, menggunakan AI dan seterusnya, kita sudah tahu kandungannya itu ada di mana dan sebagainya. Apakah ini informasi yang general public mesti tahu? Enggak. Jadi informasi itu sendiri atau kecerdasan itu sendiri bisa berlapis-lapis. Ada lagi kecerdasan yang nanti diperlukan untuk dalam hal ini untuk kita pakai untuk pertahanan negara misalnya. Nggak bisa. Ya. Jadi memang di konteks ini pandangan saya adalah yes, kita part of human yang kita saling tukar informasi. Jadi kecepatan kita untuk belajar dan juga untuk mengembangkan ekosistem itu cepat. Tapi ada juga kecerdasan yang memang disimpan. Seperti itu. Artinya kita boleh aja gunakan open source AI model dari luar sebagai foundationnya, kemudian di fine tune dengan data-data yang Indonesia banget, dan itu adanya di Indonesia. Betul. Kita bisa preserve itu ya. Kita bisa preserve sehingga untuk mengakses itu juga bisa dibatasin untuk orang-orang yang ini. Jadi tergantung kebutuhannya tadi. Iya. Makanya kendali itu kuncinya. Ya. Dan itu sebaliknya. Apakah US DoD open? Mereka pakai AI juga. Dari CIA pakai AI juga kan? Apakah itu di open? Enggak. Jadi ada intelligence ya, kecerdasan yang memang for the general public, ada yang memang for private atau very limited use
Nanti government punya juga dan seterusnya, ya gitu. Nah, ngomongin government itu, artinya kan penting sekali bagi government kita ya, pemerintah kita untuk data. Sebenarnya data kita udah kadung bocor kemana-mana sih ya. Tapi oke lah, yang lalu lah, udahlah ya. Kita bicara hari ini dan ke esok. Ya, akan lebih banyak lagi data yang akan dikumpulkan oleh pemerintah kita untuk masa depan anak-anak kita ke depannya gitu. Dan itu kan sovereignty jadi kunci di situ ya. Betul. Jangan sampai bocor, jangan sampai nanti kita nggak punya kontrol kendali gitu. Kalau sampai database seluruh rakyat penduduk Indonesia ada di negara tetangga gitu kan, jadi rada aneh gitu ya. Nah, clear tentang hal itu. Nah, saya ingin masuk ke lintas data dulu nih ya, supaya kita agak sedikit lebih konkret nanti bahasannya. Nah, lintas data juga mengembangkan AI, punya services untuk AI, dari hardware-nya sampai kepada software-nya, sampai bisa membantu teman-teman membuat aplikasi on top of platform yang dikembangkan oleh lintas data kan juga ada gitu ya. Nah, apakah artinya yang tadi kita bicarakan ya sovereignty itu, lintas data kan perusahaan Indonesia, oleh orang Indonesia, adanya di Indonesia berarti ya, semua server semua ada di Indonesia, semua di sini. Untuk Indonesia juga. Artinya lintas data sudah memenuhi kaidah bahwa ini AI sovereignty itu ya lintas data sudah punya gitu. Nah, kalau dalam definisi tadi itu begitu ya? Jadi gini, mungkin kita kembali sedikit mengenai ini lintas data itu ngapain sih sebenarnya kan gitu ya. Jadi untuk Indonesianya itu apa didefinisikan lebih teknis ya? Memang ini mau nggak mau lintas data itu kan bagian dari Indosat, Indosat Ooredoo Assistant as a group. Yang as a group di Indonesia ini kita ingin mengambil bagian untuk memberdayakan Indonesia. Jadi tema besarnya kan empowering Indonesia. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan di awal, empowering itu mau tidak mau karena kami ada di domain teknologi, menyediakan layanan connectivity, menyediakan layanan cloud termasuk yang AI cloud, dan juga menyediakan layanan cyber security, ya. Informasi apapun yang disimpan di cloud, dikirimkan harus diamankan. Dan juga yang baru ini kita baru ngembangin platform kolaborasi untuk kita sama-sama create AI ecosystem. Jadi kenapa itu perlu? Seperti tadi saya sampaikan, nggak mungkin lintas itu jalan sendiri. Nggak mungkin Indosat jalan sendiri. Kita baru bisa berkembang apabila ekosistem AI di Indonesia ini berkembang. Dan juga perkembangannya tadi, seperti yang kita tahu, sangat tergantung kesiapan dari infrastruktur pendukungnya. Nah, itu kenapa kok lintas dalam hari ini tuh coba melangkah ke depan, ya. Itu setengahnya rada nekat juga sih, Mas. Ya. Kenapa? Karena belum ada yang bikin di Indonesia. Iya. Apa itu? Yang belum bikin apa? Yang AI cloud-nya itu. Yang memang AI dikhususkan untuk cloud itu belum ada. Makanya waktu kami launching tahun lalu di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kan, kita kasih nama GPU Merdeka. Itu infrastrukturnya berarti ya? Itu infrastrukturnya. Jadi yang paling dasar dari AI itu kan infrastruktur. Baik dari konektivitasnya, karena ini akan dikonsum. Ya kan? Compute-nya itu GPU-nya, ya. Storage-nya juga, ya kan? Habis dia di-train, di-consume lewat connectivity, mesti diamanin. Makanya diamanin sekalian pakai security, ya. Nah, bagaimana ketiga hal itu saling bekerja, saling mendukung? Itu yang kami coba orkestrasikan, karena memang untuk membuat ekosistem AI ini harus di Indonesia ya. Kita ngomong tadi setujuannya ya, untuk Indonesia, oleh Indonesia, di Indonesia, ini harus ada yang mulai gitu, ya kan? Kan orang pada takut nih investasinya besar, betul, ya kan? Kemudian kita di AI ini fasenya masih early, betul kan? Orang-orang masih coba-coba. Ini orang Indonesia lebih dari di survei itu lebih dari 90% itu udah tahu ada AI, udah pakai bahkan. Tapi masih consume. Nah, kan kita pengen dorong supaya tadi kalau mau berdaulat,
kita mesti bisa bikin. Kemudian bahkan kalau bisa nanti yang kita bikin itu tidak hanya dikonsum untuk Indonesia, tapi mungkin kita bisa menyumbangkan untuk wilayah yang lebih luas. Kira-kira seperti itu. Jadi di Lintas Alta itu sendiri complete stack ya Pak ya. Jadi dari hardware-nya ya untuk tadi itu dari storage, kemudian sampai modelnya juga ada model AI-nya. Terus ada platform di atasnya untuk membangun aplikasi terus ya. Jadi ketika misalnya ada satu perusahaan dan kita untuk foundation model dan lain-lain, ya kita pakai yang open source. Oke. Open source yang dibawa ke Indonesia, di fine tune lagi ya? Iya. Sambil ini kemarin kan waktu launching itu ada Sahabat AI yang LLM khusus Indonesia. Itu kan masih early ya. Tapi saat ini memang kami fokusnya di small language modelnya sih. Yang lebih praktikal yang bisa dipakai untuk spesifik task gitu. Yang lebih di trainingnya sebentar, lebih useful dan lain-lain. Kita nggak akan masuk di bikin atau bersaing sama OpenAI. Kayaknya nggak mungkin deh ke sana ya. Itu cuman 2 negara yang bisa compete di situ ya, karena resource-nya sangat gede. Gitu. So kita lebih pada memanfaatkan apa yang mereka udah buat, cuma di fine tune supaya lebih cocok untuk kepentingan orang Indonesia, berisi informasi datanya orang Indonesia, adanya di Indonesia supaya bisa lebih keprotek gitu ya. Kendalinya ada di kita. Kuncinya adalah kendali. Jadi dengan itu harapannya tentu kita punya kendali yang jauh lebih baik. Kalau use case-nya adalah pemerintahan, saya rasa make sense banget ya. Karena itu kan datanya data publik Indonesia itu tanggung jawab pemerintah untuk jagain gitu. Sehingga, ini harus ada di Indonesia nih. Sovereign itu menjadi kunci, jadi mutlak, syarat mutlak. Kalau itu adalah AI-nya yang dibangun oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalnya swasta, misalnya ada startup gitu ya di Indonesia yang ngebuat AI model, AI app, bukan AI model. Ya, ingin memanfaatkan AI gitu. Sejauh mana juga harus ngikutin kaedah sovereignty itu, Pak? Jadi sekali lagi akan sangat tergantung ini AI apps-nya ini AI apps untuk apa? Kan gitu. Kalau itu untuk general purpose, contoh nih ya, buat apa misalnya? Untuk katakanlah yang paling simpel untuk virtual assistant, ya kan? Terus bantu-bantu dia untuk mengedit, untuk drafting segala macam, yang kontennya tidak sensitif atau apa, it's fine. Tapi kalau yang AIF-nya itu konten yang sensitif, ya, definisi sensitif kita bisa bicara lebih lanjut ya. Tapi dalam hal ini sensitif itu ujung-ujungnya itu pengaruh nggak sih nanti sama sovereignty atau kedaulatan, gitu. Jadi kalau yang sifatnya masih general, sih nggak terlalu sensitif ya. Kalau datanya di cloud, entah ada di mana di negara mana tuh nggak ada isu tapi kan ada juga yang teman-teman startup yang kecil-kecil itu ngerjain government project, Mas. Misalnya untuk salah satu departemen yang datanya very sensitif, ya otomatis sebaiknya dia tidak sembarangan naruh sembarangan proses di tempat-tempat yang atau mungkin misalnya dia sesederhana buat aplikasi untuk percakapan misalnya gitu ya. Nah kan percakapan orang Indonesia nih, kalau ditaruhnya di luar berarti kan percakapan kita kan bocor keluar nih. Siapa tahu ada percakapan sensitif yang nggak bisa mereka kontrol gitu. Itu juga artinya itu ini juga ya, berisiko juga ya. Berisiko, cuman sekali lagi kan tergantung ini tadi resikonya juga bertingkat-tingkat nih. Jadi memang risk return ini mesti kita hitung ya. Apalagi sekali lagi ya, negara kita itu bukan negara yang sudah sangat ready di teknologi secara end to end. Mungkin negara yang seperti US, dia bisa ini. Di US sendiri juga naruhnya di mana-mana, nggak cuma di Indonesia kan gitu. Tapi datanya dia yang sensitif. Pasti di sana semua. Pasti di sana semua. Di bawah gurun yang kita nggak tahu tempatnya di mana kan, di sana banyak gurun pasir. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ada krisis, kemudian ada mudah-mudahan nggak kejadian perang, they can still preserve, ya. Bahkan kita tahu kan zaman dulu tahun berapa itu 50-an, 60-an, internet memang di-create untuk perang kan sebenarnya kan gitu. Jadi awalnya seperti itu. Tadi Pak Bayu menyebut bahwa Lintas Alta itu ngebangun sebuah ekosistem agar supaya anak-anak bangsa ini kita bisa ngebangun AI di atas sovereignty tadi, di atas kedaulatan tadi gitu. Lengkap semuanya, stack-nya semuanya dari infrastruktur sampai kepada software, platformnya dan lain sebagainya. Sampai pada tools-toolsnya gitu ya. Nah, sementara di awal, Pak Bayu juga menyebutkan bahwa kita itu nggak bisa sendirian di Indonesia. Betul. Karena ekosistem untuk bisa menghadirkan AI itu udah kesebar di mana-mana gitu. Betul. Nah, itu korelasinya gimana dengan ekosistem internal yang dibangun oleh Lintas Alta dengan ekosistem AI di level makro dunia? Jadi gini,
tadi kan saya cerita ada sisi yang memang kita part of the world, ya kan? Yang tadi yang sifatnya informasinya nggak sensitif, is fine. Tapi yang sensitif, let's think about it, kan gitu. Ya, jadi konteksnya lintas, ya. Ini kita kan bulan November ya, kira-kira seminggu setelah ada Indonesian AI Day, kita launching satu gerakan. Ini movement gerakan, namanya AI Merdeka, ya kan gitu. Nah, di AI Merdeka kita tuh mengadres hal-hal yang diperlukan untuk bisa terjadi satu ekosistem yang baik, yaitu talentnya. Jadi kita punya program beasiswa untuk talent AI. Kemudian juga ada semacam startup inception program untuk membantu startup atau ISV di Indonesia supaya lebih maju di situ di AI, namanya Semesta AI. Nah, dua-duanya itu untuk kita pengen ada ekosistem yang nanti semakin mandiri, kemudian juga semakin quote-unquote berdaulat, ya, untuk bangun use case atau AI use case di Indonesia untuk Indonesia, gitu. Nah, bukan berarti ya mereka nggak bisa melakukan di mana-mana, bisa, ya. Tapi ada satu elemen yang tadi nggak saya sebutkan. Ini karena lokasinya di Indonesia. Kemudian juga kami sudah siapkan jaringan dan semua sistem pendukungnya. Kita bisa pastikan ya secara teknis kalau kita mau consume ini itu nanti performanya pasti lebih bagus. Karena untuk AI apps yang real time itu dibutuhkan very low latency. Jadi inference-nya karena tempatnya di sini dia akan lebih bagus. Yang kedua, most likely ini akan lebih murah, lebih efisien dibandingkan kalau kita taruh di tempat-tempat yang di luar. Kenapa bisa lebih efisien? Karena memang sekali lagi ini kita dedikasikan buat Indonesia, ya. Sehingga dalam hal ini pasti kita berupaya supaya ya ini supaya orang Indonesia bisa pakai. Di Indonesia Mas kalau jualan harganya nggak make sense juga nggak ada yang beli kan gitu. Meskipun ini kita bilang oh ini untuk sovereign segala macam, kita harus punya cost to serve yang kompetitif. Dan kompetitifnya nggak hanya di Indonesia, ini global. Ya, di satu sisi kami juga bersaing di pasar global karena yang akan make ini bisa jadi ya itu dari mana-mana gitu kan ya, bisa jadi dari mana-mana. Ya, tetap kita bikin di Indonesia ya oleh Indonesia untuk Indonesia, tetap kita nggak mau orang Indonesia bayar premium kan dibanding sama yang di luar seperti itu. Yang sudah terbukti kan sudah ada. Hari ini teman-teman boleh roaming kemanapun di dunia. Pasti kalau pulang baru ngerasain ternyata di Indonesia internetnya murah ya, kan gitu. Jadi salah satunya kita harus bisa membuat kedaulatan AI itu orang kita bisa bikin AI di Indonesia untuk Indonesia dan tentunya affordable untuk Indonesia. Itu tujuan kita juga ke situ. Jadi walaupun secara global kita masih bergantung sama negara lain untuk ekosistem AI global, karena teknologinya ya kita misalnya GPU-nya sendiri kita belum bisa buat sendiri. Iya, gitu kayaknya lama deh Mas kalau bikin sendiri. Bahkan AI modelnya ya yang fundamentalnya foundationnya itu sudah ada dari luar tuh jangan buat sendiri kelamaan, ambil aja foundation modelnya, taruh. Tapi untuk hal-hal di luar itu ya kita sebenarnya udah bisa buat sendiri ekosistem internalnya Indonesia itu ya. Betul. Ya memanfaatkan yang foundational model, terus GPU-nya itu, dua itu aja kita bisa olah sendiri, kita bisa buat ekosistem internal kita di Indonesia sendiri. Betul. Sehingga basically kita nggak perlu keluar lagi. Selama itu barang udah ada di Indonesia, kita nggak perlu keluar lagi, nggak perlu bergantung sama negara lain lagi sebenarnya. Gitu ya. Tapi kita bilang, oh iya, konsepnya bukan kita tidak mau dependent, tapi kita punya kendali, Mas. Jadi di ujung itu kalau di kepala saya itu sovereign, itu artinya kita punya kendali.
Berdaulat itu kita punya kendali. Bukan berarti juga mengisolir diri kita dari dunia global. Jangan. Ya. Kalau bisa itu nanti isolation. Itu membuat kita jadi terbelakang. Betul. Jadi kalau di sana ada foundation model lebih bagus ya kita pakai aja selama lihat, itu kita pelajari, open source ya kita. Kita belajari, kita lihat bagus bener kan nggak ada ininya. Pakai. Ya, terus juga teknologi hardware yang terbaik pakai gitu kan. Iya kan. Supaya masuk dalam kendalinya kita. Orang Indonesia itu kan pinter nyari barang bagus, harga murah. Begitu pasti. Pasti yang di orang Indonesia itu ngulik ya. Jadi ada keunggulan orang Indonesia yang mungkin karena keterbatasan resource dan juga keterbatasan ekosistem teknologi. Kita sangat-sangat ini. Sebenarnya orang Indonesia itu kalau ada teknologi baru tuh cepat loh nyobanya. Cepat. Kalau lihat statistiknya, kalau dibandingkan sama global, awareness terhadap AI, Indonesia itu lebih tinggi. Gitu. Karena mungkin kita punya demografi yang lebih muda ya. Jadi masih kalau ini cepat adopsi teknologi. Cuman kita jangan berhenti jadi consumer. Harus jadi kreator ya. Harus jadi kreator. Last question sih, karena waktu kita nih yang nggak berasa ini udah hampir 40 menit nih. Konteksnya use case tadi. Karena kan at the end of the day, teknologi AI itu kalau nggak dipakai untuk sesuatu yang punya value, ya jadi nggak ada gunanya juga kan gitu ya. Nah, apa saran dari Pak Bayu untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang sekarang ini mereka tahu bahwa AI itu penting, bahwa one day mereka pasti harus pakai AI, nggak mungkin nggak, tapi bingung nih, ya maju mundur itu makanya untuk apa ya, gimana caranya ya, nah itu apa sarannya? Jadi gini, ini kami sendiri ini kalau dibilang apakah Lintas Harta udah expert di AI, saya bilang enggak. Tapi Lintas Harta adalah pembelajar AI yang very committed. Kami baru mulai serius banget di AI itu sebagai creator ya, sebagai enablers itu baru mulai startingnya di Agustus 2023. Jadi very recent. Ya teman-teman sebelumnya udah banyak yang pakai yang available di market gitu ya. Tapi seriously kita bangun sendiri itu baru mulai 2023 Agustus itu. Nah, sarannya adalah, dan ini juga yang kita sarankan ke beberapa pelanggan yang exploring AI. Jadi kita tahu hari-hari ini ekonomi itu tidak sedang baik-baik aja, dan itu tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di global ya, banyak krisis di sana sini. Ini kalau saya ketemu dengan beberapa meeting di institusi ya, jadi C-level sama C-level, temanya itu nggak jauh-jauh. Bagaimana sih membuat efisiensi? AI kita tahu ya, dia bisa melakukan banyak hal ya, naikin productivity, meningkatkan customer experience, dan juga tentunya meningkatkan efisiensi, meningkatkan penghematan. Contoh nih, kita pakai AI juga untuk melakukan penghematan. Ada beberapa proses yang cukup panjang, karena faktor manusianya masih banyak, ya kan? Untuk kita misalnya mendesain satu solusi untuk jaringan, ya, sejak ada customer requirement sampai bagaimana solusi itu kita mulai bangun, itu waktu yang dibutuhkan bisa sampai 2 minggu kadang-kadang, karena harus ngecek sana sini segala macam. Dengan AI itu bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 15 menit. Artinya apa? Ada kecepatan, ada efisiensi. Nah, sarannya ke teman-teman yang akan pakai AI, start dengan very clear objective. Anda tujuannya apa dulu? Katakanlah, Oke, tujuan kita efisiensi. Kemudian lihat lever terbesar ya, daya ungkit terbesar untuk efisiensi di tempat Anda itu apa? Jadi udah very spesifik. Oh ini. Then bicara atau pelajari bagaimana AI bisa address atau menyelesaikan masalah tadi. Ya, kalau nggak bisa, ya jangan.
Cari, pasti ada yang bisa, ya. Nah, kami juga seperti itu. Ada beberapa bisnis yang Lintas Alta punya. Saya paksa, ini harus bisa embed AI. Kalau nggak bisa, saya matiin aja. Iya kan? Karena 1 dekade lagi, either perusahaan itu pakai AI atau bangkrut, kan gitu kan. Jadi pilihannya nggak ada, kecuali mesti pakai AI. Tinggal sekarang gimana caranya. Jadi mulai dengan spesifik, kemudian address pakai AI. Begitu teman-teman ngerasain, oh bisa ya, ya, then you had some quick wins. Itu akan build confidence, komitmennya bisa lebih tinggi lagi. Jadi itu seperti investasi tapi bertahap, ya. Atau pakai teorinya itu real options, rainbow, pelan-pelan, bertahap. Pada satu titik akan terjadi percepatan, karena sudah punya pemahaman. Talentnya udah makin banyak, tahu siapa partner yang bisa bantuin, dan tentunya dari kami kita sudah siapin infranya, jadi bisa terjadi akselerasi. Dan mereka jadi lebih confident ya untuk jalankan itu ya. Kuncinya itu, start small. Oke. So startnya berarti dari spesifik use case ya. Objektifnya apa dulu? Objektif apa dulu? Ya, dalam use case apa yang spesifik tadi? Ya. Terus lihat bagaimana AI bisa bantu. Mulai. Ya. Kalau you nggak ngerti, ada partner yang bisa bantu. Ya, siapa yang pasti banyak gitu. Dan jangan mulai dari yang ideal dulu gitu ya. Jangan mulai dari yang gede dulu ya. Enggak. Karena justru quick win itu yang lebih penting ya. Betul, untuk karena educating. yang besar itu adalah dimulai dari yang kecil. Gitu. Kalau kita mau bikin sekaligus yang besar, saya kira even OpenAI tidak dimulai dengan besar. Ya. Dengan research yang tiba-tiba ada, bisa dipakai kayak gini ya. Baru dia. Ternyata GPU bisa dipakai buat gini ya, dicoba-coba. Ya udah. Akhirnya berkembang. Mereka berani komit duit segede itu setelah tahu pasti ini pasti jalan. Gitu kira-kira. Wow, makasih Pak Bayu untuk insight-nya, sharing-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat banget ya, khususnya bagi teman-teman yang concern banget sama AI. Ya, sadari bahwa sovereignty itu nggak bisa dinomorduakan. Ya, apalagi teman-teman mainnya data sensitif. Betul. Ya, kesadaran ini kayaknya perlu dibangun di negeri ini. Betul. Ya, makasih Pak Bayu. Terima kasih untuk kehadirannya, ilmunya. Semoga sukses selalu. Amin.